Suami. Di sini kembali lagi di podcast Ekstrensi bersama saya Reva Rahmadani dan ditemani tamu istimewa nih dari Sobat Islami. Boleh nih kakaknya perkenalan terlebih dahulu? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rehan Zuwardani. Halo Kak Reha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kakaknya? Alhamdulillah saya juga baik. Oke Kak Reha, di sini akan ngapain sih? Baik, saya di sini akan memberikan materi yaitu nikmat dalam sehat. Apa sih contohnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya nikmat sehat, nikmat kaya, ataupun nikmat kesenangan, tetapi juga nikmat yang tidak enak-enak, yaitu berupa kesedihan, sakit, dan kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kenikmatan itu kan bukan hanya yang enak-enak saja, tapi juga yang kurang enak. Rezeki manusia yang sesuai itu dinamakan dengan kenikmatan, dan kenikmatan yang tidak enak atau kurang enak itu manusia biasa menyebutnya dengan ujian. Terkadang keinginan dari manusia dan kenyataannya kan itu berbeda, Kak. Keinginan manusia itu untuk sehat terus, namun kenyataannya kan tidak bisa. Manusia bisa sakit satu maupun 2 kali ataupun banyak-banyak kali kan. Nah, kebanyakan manusia ini banyak yang mengeluh, walaupun yang sakit itu satu organnya saja, tetapi yang mengeluh itu sakit badannya. Lalu apa hikmah yang diberikan oleh Allah ketika kita diberi sakit? Nikmat dalam sehat itu saya bisa merangkumkan jadi 4, yaitu yang pertama, sakit dapat mengurangi dosa. Karena ketika seseorang mengalami sakit, sebaiknya kita itu bersyukur dan mengucap zikir kepada Allah. Dan karena Allah sedang mengurangi dosa kita, orang-orang yang maksiat kok nggak pernah sakit. Nah itu malah bahaya, Kak, karena orang tersebut diberi istidrat, atau yang biasanya orang begitu itu orang yang melakukan banyak dosa tetapi tidak diingatkan oleh Allah. Yang kedua itu, dengan sabar kita dapat menjadikan sumber pahala bagi kita. Kesabaran dalam menghadapi sakit adalah sumber pahala yang besar bagi kita di sisi Allah. Menjalani penderitaan dengan sabar, ikhlas, dan ikhlas atas cobaan ini ibadah yang dapat meningkatkan derajat seseorang di sisinya. Nah, hal ini tuh juga disebutkan dalam Quran surat Al-Fulan ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amantu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan bumi. Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Nah, tentang sabar ini juga kita bisa mempelajari dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah seseorang yang kaya raya, yang mempunyai hidupnya itu damai, senang selalu. Nah, dari itu tuh ada iblis yang iri dengki dan syirik kepada Nabi Ayub. Nah, iblis ini mempunyai banyak cara untuk menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam, tapi iblis itu selalu gagal, dan pada akhirnya iblis itu menemukan satu cara, yaitu iblis itu menanggulkan satu penyakit ke sekujur tubuh Nabi Ayub. Nah, pada saat itu Nabi Ayub langsung terkena penyakit kulit selama bertahun-tahun, dan Nabi Ayub ini dibenci oleh seluruh masyarakat yang di sekitarnya dan diasingkan ke kota pinggiran. Nah, pada beberapa tahun kemudian ini Nabi Ayub kan tinggal bersama istrinya bernama Rahmah. Rahmah ini keluar dari rumah untuk mencari bahan makanan dan meninggalkan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub ini membutuhkan bantuan. Tetapi istrinya itu tidak ada, dan Nabi Ayub ini pun marah, dan ia pun bersumpah akan mencambuk 100 kali istrinya ketika ia pulang. Ketika istrinya pulang pun, Nabi Ayub akan menepati janjinya. Sebelumnya itu, Nabi Ayub berdoa agar Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya dan dibersihkan tubuhnya. Nah, Nabi Ayub berdoa, Allah pun mengabulkan. Nabi Ayub pun
disuruh Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah itu pun keluar air yang bersih, dan Nabi Ayub disuruh untuk membersihkan seluruh badannya ke air tersebut. Nah, Nabi Ayub seketika pun menjadi sembuh. Setelah istrinya pulang, istrinya pun kaget melihat Nabi Ayub ini sudah sehat kembali. Nah, kemudian lama-kelamaan kan masyarakatnya juga sudah tahu kalau Nabi Ayub ini sudah kembali sehat dan sudah kembali diterima di kehidupan masyarakat. Nah, ini juga bisa dipetik hikmah dari kesabaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sakit sebagai pengingat dalam kelalaian. Saat seseorang sakit, itu bisa menjadi pengingat akan kelalaian dan kesalahan yang mereka miliki. Penderitaan tersebut itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka untuk fokus dan kembali kepada kewajiban agama dan memperbaiki diri. Di sini juga disebutkan pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasdu fi bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyazi hukum ba'dalazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, sakit sebagai pengingat dalam nikmat sehat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang pada hambanya. Banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kasih sayang tersebut, dan salah satunya itu melalui sakit. Sakit dapat menjadi media bagi kita untuk merenungi arti dari sebuah kenikmatan sehat, nikmat sehat yang sering kali kita abaikan saat kita sehat. Ini dapat memperkuat rasa syukur kita atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Kak Reha yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan sudah berbagi ilmu untuk menjelaskan tentang nikmat dalam sakit. Dan terima kasih juga kepada Sobat Islami. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.